Nah, di episode kali ini balik lagi di episode belajar bareng BK. Tapi di episode ini itu berbeda dengan episode belajar bareng BK sebelum-sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, itu layar putih bersih. Nah, aku akan gunakan satu metode pembelajaran yang baru. Aku harapkan dengan metode pembelajaran ini kalian bisa lebih paham dan aku bisa membantu kalian lebih banyak lagi. Nah, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar kalian lebih suka metode pembelajaran yang seperti apa, yang kemarin atau yang saat ini. Oke, seperti yang judul yang aku udah tulis itu penentuan bilox. Kenapa kok aku mengawalinya dengan penentuan bilox? Penentuan bilox itu adalah konsep dasar kalian dalam mengerjakan reaksi-reaksi redox, entah itu kalian di kelas 10 ataupun di kelas 12. Nah, pada saat ini aku akan menjelaskan mengenai bilox. Bilox itu adalah bilangan oksidasi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Untuk H itu ionnya pasti +1, biloxnya pasti +1. Untuk O, biloxnya pasti -2. Golongan halogen F, Cl, Br, dan I itu -1. Untuk golongan 1A itu pasti +1. Nah, tetapi ada beberapa kasus atau beberapa case untuk H dan O tidak sesuai dengan bilox yang sebagaimana mestinya, yaitu +1 dan -2. First, aku bakal kasih contoh gimana cara penentuan bilox. Misal aku punya H2O. Yang kali pertama yang harus dilakukan adalah penentuan H-nya terlebih dahulu. Kalau ada H sama O, maka kita akan melakukan penentuan bilangan bilox dari H-nya terlebih dahulu, tidak boleh dari O. Nah, H itu kan +1. Kemudian kalau dia naik itu dikali, kalau turun itu dibagi. Oleh karena itu nanti +1 dikalikan 2 adalah +2. Nah, karena ini adalah satu senyawa bukan ion, maka aku boleh sama dengankan 0 +2. Untuk jadi 0 harus dikasih -2. +2 -2 sama dengan 0. -2 itu akan kita turunkan. Maka kita bagi dengan jumlah O-nya. Jumlah O-nya di sini adalah 1. Maka nanti kita -2 bagi 1 adalah -2. Nah, setelah itu ini sudah ketemu bahwa bilox yang ada adalah +1 dan -2. Ini untuk H2O. Nah, untuk kasus yang lainnya, semisal aku punya H2O2. Kenapa sih kok kita harus dari H-nya terlebih dahulu? Mari kita lihat. +1 naik dikali, maka +2. Ketika nanti turun kita bagi. +2 sama dengan 0. -2 karena di sini O-nya jumlahnya 2, maka -2 bagi 2 adalah -1. Maka bilox yang ada adalah +1 -1. Nah, seperti itu. Next, bagaimana dengan H3PO4? Apabila kita punya H3PO4 seperti biasa, H yang kita dahulukan, maka kita tuliskan H adalah +1, O adalah -2. Ketika +1 dinaikkan adalah dikali, +1 dikalikan 3, maka nanti menghasilkan +3. -2 dikalikan dengan 4 adalah -8. Kemudian disama dengankan 0 karena H3PO4 adalah suatu senyawa, maka P yang ada didapatkan sebagai +5. Kemudian kita turunkan karena jumlah P-nya adalah 1, maka bukanlah suatu masalah. +5 dibagi dengan 1 adalah +5, sehingga didapatkan bilox dari H3PO4 dari masing-masing unsur. Untuk H adalah +1, untuk P adalah +5, dan untuk O adalah -2. Bagaimana kemudian dengan AlOH3? AlOH3 tetap sama. AlOH3 kita mengerjakannya dari H. H adalah +1. Karena dia dikurung dan diberikan angka 3, maka H juga memiliki
3 atom H, maka plus 1 dikalikan 3 adalah plus 3. Kemudian untuk O min 2 dikalikan 3 sama dengan min 6, maka disama dengankan 0. Nah, akhirnya Al ditemukan bilangan oksidasinya sebesar plus 3. Maka karena Al-nya berjumlah 1, maka Al memiliki biloks plus 3. Oleh karena itu, biloks dari AlOH3 adalah Al sebagai plus 3, O sebagai min 2, dan H sebagai plus 1 biloksnya. Kemudian bagaimana bila kita mengerjakan sebuah ion? Semisal ada SO4 2-. Maka karena ini tidak ada H, kita boleh melakukan penentuan bilangan oksidasinya dari biloks untuk O. O adalah min 2, maka kalau kita naikkan min 2 dikalikan 4 adalah min 8. Nah, kalau seperti biasa kita menyamadengankan dengan 0, kalau ini tidak boleh karena sudah ada ion yang ada, sehingga min 8 disamadengankan dengan min 2 sesuai dengan biloks yang sesuai dengan ion yang ada. Nah, oleh karena itu S yang ada nanti adalah plus 6. Plus 6 min 8 sama dengan min 2 seperti matematika biasa. Jadi kita mendapatkan bahwa biloks dari SO4 2-. S adalah plus 6, O adalah min 2. Kemudian misalnya punya Fe3+. Bagaimana dengan biloks dari Fe3+ sesuai dengan jumlah ionnya, yaitu plus 3. Oleh karena itu Fe3+ mempunyai biloks sebagai plus 3. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga, bahwa unsur seperti O2, F2, Cl2, dan seterusnya, semua unsur entah itu ada Na, itu biloksnya adalah 0. Dia memang untuk biloks, untuk unsur biloksnya adalah 0. Kemudian bagaimana bila logam di golongan 1A itu berada pada satu senyawa dengan H, semisal ada NaH ataupun LiH dan yang lainnya. Apabila demikian, maka golongan 1 diutamakan. Nah, Na adalah plus 1, maka ketika dinaikkan plus 1 sama dengan 0, ini harus min 1. Maka hanya juga min 1. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan biloks dari NaH adalah plus 1 dan min 1. Plus 1 untuk Na dan min 1 untuk H. Mudah bukan untuk menetapkan biloks? Nah, untuk part berikutnya aku bakal menjelaskan mengenai reaksi redoksnya. So, stay tune on my next video. Bye-bye.